Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari semuanya, baik itu yang ada di ruang Zoom dan yang hanya mendengarkan saja atau yang hanya hadir di kanal YouTube. Terimalah salam budi saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam acara pembacaan parita untuk ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Untuk itu, marilah Bapak Ibu semuanya kita mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengkonsentrasikan pikiran kita selama pembacaan parita dan bertekad dalam hati, semoga nama-nama saudara-saudari yang saya sebutkan setelah ini segera sembuh dari sakit yang dideritanya sekarang dan segera sehat kembali sehingga dapat beraktivitas kembali. Yang pertama adalah Bapak Agus Sutardi dari Surabaya, Bapak Amin dari Surabaya, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Antonius Lukito Raharjo Rumah Sakit Adi Usada Undaan D408, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Effendi Gading Serpong, Bapak Gunadi Kong Joyo Mojokerto, Bapak Harjawan Dira Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak Jeffrey Chandra Gunawan Malang, Bapak Kianto Susilo Malang, Bapak Wok Sony Suryadi Jakarta, Bapak Liao Wimen Bogor, Bapak Lee Guan Hin Singaraja Bali, Bapak Lim Botjuk atau Suparman Surabaya, Bapak Mus Mualim Malang, Bapak Rudianto Ciswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Suharsono Rumah Sakit Adi Usada Undaan D202, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tan Hok Liang Solo, Bapak Chua Chonggi 66 tahun Mojokerto, Bapak William Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Bapak Yunadi Surabaya, Ibu Ani Sidarta Rumah Sakit Adi Husada Undaan D311, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Kristina Jo Singapura, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Ibu Diah Dewi Puspa Surabaya, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Velan Surabaya, Ibu Herlina Toli-Toli, Ibu Inga Pangestu Denpasar Bali, Ibu Jukani Sidoarjo, Ibu Kenny Prawira Sudarga Bogor, Ibu Ko Fung Mei Bandung, Ibu Lani Wijaya Surabaya, Ibu Lau Pikwa Surabaya, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lilik Sukatio Surabaya, Ibu Linda atau Chang Lianlan Gading Serpong, Ibu Lisa Binui Rumah Sakit Adi Usada Undaan J303, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lo Paujen Gading Serpong, Ibu Lo Kuefang Rumah Sakit Adi Usada Undaan D203, Ibu Luisa Mintaria Surabaya, Ibu Lu Huichen Sumatera Utara, Ibu Lu Huiping Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi, Ibu Nita Jakarta, Ibu Noni Ganconhua di ICU Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya, Ibu Pomi Kun 96 tahun Denpasar, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Samsia Pontianak, Ibu Serliani Wiganda Jakarta, Ibu Silvi Kartika Sari Wicaksono Rumah Sakit Adi Usada Undaan B206, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Kim Lianyo Bogor, Ibu Tien Tien Bali, Ibu Chan Inggit Chandrawati Rumah Sakit Adi Usada Undaan D410, Ibu Cho Moi Moi Jakarta, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Foni Japari 73 tahun Makassar, Ibu Walio Surabaya, Ibu Yuli Jakarta, Nyonya Lilian Eng Jakarta, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Joti Anggoro Pratama Tangerang, Saudara Liki Chandra Surabaya, Saudara Nawa Sena Disya Nanda Iskandar Jakarta,
Saudara William Diki Chandra Johan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Saudari Karin Jambi, Saudari Caroline Sakit Autoimun Surabaya, Saudari Jelin dirawat Rumah Sakit Nuh Singapura, Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Jessica Gading Serpong, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Sherly Lee Jakarta Utara, Saudari Viviana Tan Bali, anak Leon Surabaya, anak Ricardo Budilarto Surabaya. Demikian nama-nama yang saya sebutkan. Marilah kita memulai pembacaan parita ini dengan membacakan nama Karakata. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Yamamha Komayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Satha Yaksa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakkarehi Tang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sanggang Abhipujayamang. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membacakan Atangga Sila Aradana kepada Yang Mulia Bante. Mayang Bante Tisaranena Saha Atangga Sila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Atangga Sila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisaranena Saha Atangga Silaya Cama Yamahang wadamitang wadeta. Ama Bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Ama bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadiyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadiyami. Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhyami. Kami yang buat yang atas yang Pancasila dulu ya. Kami sumicacara weramani sikkhapadang samadiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Buat yang atas sila. Abrahmacharya weramani sikkhapadang samadiyami. Abrahmacharya Weramani Sikapadang Samadhyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya majapamadhatana weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya Maca Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Wikala bojana weramani sikkhapadang samadiyami. Wikalabojana Weramani Sikapadang Samadhyami. Nacagitawa ditawisukadasana malaganda wilepanadharana mandana wibusanatana weramani sikkhapadang samadiyami. Naca gita wadita wisukadasana malaganda wilepanadarana mandana wipusanatana weramani sikapadang samadhyami. Uccasayana mahasayana weramani sikkhapadang samadiyami. Uccasayana Mahasayana Weramani Sikapadang Samadhyami. Imani attasikapadani nicasila wasena sadukang rakitabani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Ama Bante Sadu Sadu Sadu. Namo Dana Bante. Selanjutnya kami mohon kepada Bante untuk memimpin pembacaan parita pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, makasih pada pembawa acara, para Romo Ramani, Bapak Ibu saudara sekalian. Berikut akan dibacakan Wacana Manggala Parita Sutagata yang berhubungan dengan keberkahan dalam rangka pembacaan parita untuk kesembuhan saudara-saudari kita yang sedang mengalami sakit. Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana, dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan, dengan kekuatan parita yang dibacakan, mengkondisikan hal-hal yang baik, tumbuh berkembang, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga tercapai apa yang dicita-citakan. Ya, selama pembacaan parita dilakukan, Bapak Ibu saudara sekalian di dalam hati,
mengkondisikan pikiran-pikiran yang baik tumbuh di dalam dirinya, mengucapkan semoga saya bahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Samanta cakawalesu atra gaccantu dewata sadamang munira sasunantu sagamokadang sage kame carupe girisikaradate candalike wimane diperate jagame taruwanagahane kihawatum hikete Umacayanto dewa jalatala wisame yakaganda banaga titanta santike yang muniwara wacanang sadawame sunanto Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wajenna soti te hotu sabada. Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajenna soti te hotu sabada. Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajenna soti te hotu sabada. Mahakaruniko nato ataya sabapaninang puretwa parami sabapato sambodi mutamang etena saca wajenna mahontu sabu padawa mahakaruniko nato hitaya sabapaninang puretwa parami sabapato sambodi mutamang etena saca wajenna mahontu sabu padawa mahakaruniko nato sukaya sabapaninang Puretwa paramisa bapato sambodi mutamang etena saca wajenna mahontu sabu padawa. Namo arahato sama sambuddhasa mahesino. Namo utama dhamma saswakata sewate nida. Namo mahasangga sapi wisuda sila ditino. Namo omatyara dasaratanataya sasadukang. Namo omakatita satasawatu taya sapi. Namo karapa bawena wigacanto upadawa. Namo karanu bawena suwati hotu sabada. Namo karasate jenna widimhi homite jawa. Yang kinci witang idawa hurang wa sagesu wayang ratanang panitang. Nano samang ati tatagatena idampi budhe ratanang panitang. Etena sacena suwati hoto kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakya muni samahito natena damena samati kinci idampi damera tanang panitang etena sacena suwati hoto yang Buddha seto pariwanayi sucing samadi manantari kanya mahu samadina tena samona wijate idampi damera tanang panitang etena sacena suwati hoto Ye pugala atasatang pasata catari etani yugani honte te dakineya sugata sasawaka etesu dinani mahapalani idampi sanggira tanang panitang etena sacena suwati hoto ye supayuta manasadalhena nikamino gota masasanamhi
te pati pata amatang wigaiha lada muda nibuting bunjamana idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hoto kinang puranang nawang nati sambawang wirata citayati ke bawasming tekina bija awirul hicanda nibanti dirakyata yang padipo idampi sanggera tanang panitang etena sacena suwati hoto metanca sabalokas ming mana sambawaye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asapatang titancarang isinawasaya nawaya watasawigata mido etang sating aditneya brahma metang wiharang idamahu titinca anupagama silawa dasanena sampano kamesu wineya gedang nak hijatu kabase yang punareti di apamano buddho, apamano dhammo, apamano sanggo, pamana wantani siring sapani, ahiwicika satapadi unanabi sarabu musika, kata mera kakata me parita, patika mantu butani, sohang namo bhagavato, namo satanang sama sambudanang. Iti piso bagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bagawa ti swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi ti Supati pano bhagavato sawaka sanggo, ucupati pano bhagavato sawaka sanggo, nyayapati pano bhagavato sawaka sanggo, samicipati pano bhagavato sawaka sanggo, yadidang catari purisa yugani ata purisa pugala, esa bhagavato sawaka sanggo, ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo, anutarang punyakhetang lokasa. Ti Bojanggo sati sangkato dhamanang wicayo tata wiriyang piti pasadi bojangga cak tata pare samadu peka bojangga satete sabada sina munina samada kata bawita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibanaya cak bodia etena sacawa jena sotite hotu sabada ekasming samayena to mogala nancaka sapang kilane dukite di swabo jangge sata desaye te catang abinan di tuaro gamucing sutang kane etena sacawa jena sote te hotu sabada ekada dhamma raja pi gelanye nak bipilito cunda terena tanyewa bana petwana sadarang samo di tuaca abada tamhauta sitanaso etena sacawa jena sote te hotu sabada pahina teca abada tina nampi mahesinang magahata kilesawa patanupati damatang etena sacawa jena soti tehotu sabada wipasisa nama tu cakumanta sasiri mato siki sapi nama tu sababu tak nukampino we sabusa nama tu nahata kasata pasino nama tu kakusan dasa marasena pamadino konagama nasa nama tu brahmana sawusi mato kasapasana matu wipamuta sasabadi anggira sasana matu sakya puta sasiri mato yo imang dhamma mak desesi sabaduka panudanang ye capini buta loke yata butang wipasisung tejana api suna mahanta wita sarada hitang dewa manusanang yang nama santi gotamang wijacarana sampanang mahantang wita saradang wijacarana sampanang budhang wandama utaman ti Yandune metang awa manggalanca yoca mana posakuna sasado papaga hodusu pinang akantang budanu bawena winasa mento Yandune metang awa manggalanca yoca mana posakuna sasado papaga hodusu pinang akantang tamak no bawena winasa mento Yandune metang awa manggalanca yoca mana posakuna sasado papaga hodusu pinang akantang sangga no bawena winasa mento Sakatwa budara tanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sotina nasanto padawasa betu kawu pasamentu te
Sakatwa dhamma ratanang osatang utamang warang parilahu pasamanang dhamma tejena sotina nasantu padawa sabe bayawu pasamentute sakatwa sanggara tenang osatang utamang warang ahuneyang pahuneyang sangga tejena sotina nasantu padawa sabe rogawu pasamentute duka patacani duka baya patacani baya soka patacani soka hontu sabe pipanino etawa taca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo dan tu sabah sampati sidia dananda dan tu sadaya silang rakantu sabada pawana birata hontu gacantu dewa tagata sabe buddha bala pata pacekanan cayang balang arahanta nanca tejena rakang bandami sabaso Sabaro gawini muto sabah santa pawajito sabah weramati kanto nibuto catuwang bawa sabitiyo wiwajantu sabaro gawina satu mate bawat wantarayo suki digayuko bawa abiwadana silisani canguda pacayino cataro damawa dante ayuwano sukang balang so atala dosukita wirulho buddha sasane Arogo sukito hohi sahasa behinya tibi saatala dasukita wirulha buddha sasane Aroga sukita hohi sahasa behinya tibi te atala dasukita wirulha buddha sasane Aroga sukita hota sahasa behinya tibi Sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abya paja hontu aniga hontu suki atanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito wigacantu sabe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama pati sarakno yang kamang karisanti kalyanang wapapakang wa tasa dayada bawisan Ti bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah budanu bawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah damak nu bawena sada soti bawantu te bawatu sabah manggalang rakantu sabah dewata sabah sangganu bawena sada soti bawantu te Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi meditasi. Silakan Bante untuk memimpin meditasi. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan wali wacana, mari sejenak kita bermeditasi, mengembangkan cinta kasih pada diri sendiri dan juga kepada semua makhluk. Selama kita bermeditasi, mengucapkan semoga saya berbahagia, diulang dengan penuh peresapan, beberapa kali, beberapa saat, lalu semoga semua makhluk hidup berbahagia, diulang dengan penuh peresapan, beberapa kali, beberapa saat. Mari meditasi kita lakukan.
Nabi serta bawah kita atas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Ya, selanjutnya eh, sesi sharing Dhamma pada kesempatan ini kita ada tanya jawab bersama Bante. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki pertanyaan, bisa langsung saja raise hand atau menyebutkan nama, atau mungkin Bapak Ibu yang ingin mengetik pertanyaannya di kolom chat, saya akan membantu membacakan pertanyaannya di kolom chat. Saya mau bertanya. Oh ya, silakan Mem Sally. Namo Buddhaya, Bante. Ya, namo Saya buddhaya. ingin bertanya sehubungan dengan Dhammadesana kemarin yang Bante eh, share di Wihara Eka Dharma Loka mengenai naga, Bante. Penasaran saya, Bante. Bante mengatakan atau menceritakan bahwa di naga, Gandapa, ya, Gandaka, Yaka itu ada di dalam satu alam surga. Yang keberapa saya nggak tahu juga. Pertanyaan saya, mengapa naga ini paling disebut-sebut di dalam parita-parita kita sampai harus dilimpahin jasa. Misalkan di parita Etawata. Kemudian dan juga parita Aradhana Dewata juga Yaka disebut-sebut untuk hadir. Yang kedua, sebenarnya naga ini bentuknya apa? Memang seperti yang digambarkan oleh kita manusia, seperti yang dalam penampakan-penampakan yang bahkan diletakkan di depan atau gapura, candi, wihara, dan bangunan-bangunan yang lain. Dan juga mengapa naga ini digolongkan ke dalam kelompok binatang, Bante. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, makasih atas pertanyaannya. Melanjutkan yang hari Minggu. Ya, sudah 10 hari lalu ya. Iya, Bante. Ya, eh, saya sudah menjelaskan bahwa naga itu masuk ke dalam kelompok Catu Maharajika Dewa. Jadi, 4 raja dewa. Kita di dalam Buddhisme tradisi Tionghoa kan ada eh, di kelenteng-kelenteng itu biasanya dewa 4 penjuru atau Seta Tianwang. Ya, nah Seta Tianwang itu atau dewa 4 raja dewa itu atau dewa 4 penjuru itu terdiri dari kelompok Yaka, Gandaba, Naga, dan Kumbanda. Ya, jadi 4 kelompok ini. Ya, makanya seperti kalau di Jawa Timur itu kalau kita masuk ke kelenteng di Probolinggo, itu ada di belakang itu eh, arca 4 raja dewa yang dipuja oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Probolinggo di kelenteng Sumber Naga. Nah, kalau kita ke Tiongkok, malah kalau di Tiongkok figur 4 raja dewa ini ditempatkan di muka dari wihara-wihara. Sebentar, saya ambil kertas untuk menggambarkan wihara-wihara di Tiongkok menempatkan arca dari 4 raja dewa ini. Sebentar, saya ambil kertas ya untuk memperjelas. Nah, jadi kalau di Tiongkok ini semoga jelas ya. Saya kadang-kadang kalau ke wihara-wihara itu memperhatikan
ornamen dan arsitektur bangunannya. Ini misalkan kompleks wihara, ya. Ini misalkan kompleks wihara atau pakai ini jelas ya, ada garis tuh. Nah, di sini biasanya ada bangunan. Yang depan ini ada bangunan. Ini pintu utamanya di sini. Lalu di sini ada pintu samping, ya. Jadi ada pintu utama, ada pintu samping kanan kiri. Nah, baru di sini nanti ada Dhammasala, ada ruang Dewa Dewi, ada ruang Maim, ada ruang Buddha. Nah, di bangunan yang ini, di bangunan yang depan ini, Bapak Ibu sekalian, ini nanti ada 6 rupang di sini. Ada 6 rupang ditempatkan. Di yang sini, 2 Raja Dewa. Di yang sini 2 Raja Dewa lainnya. Jadi 4 Raja Dewa itu ditempatkan di ruangan di pintu utama ini. Nah, lalu di sini nanti ada Maitreya atau Waito Pose, pelindung Dhamma dalam tradisi Chinese Buddhism. Ya, jadi di tengah-tengahnya itu ada rupang Maitreya dan juga rupang Waito Posat, ya, pelindung Dhamma itu. Jadi kalau kita perhatikan, ini 4 Raja Dewa itu ditempatkan di depan. Nah, dalam tradisi Buddhisme di Tibet, di wihara-wihara Tibet, biasanya juga mereka dilukis di depan pintu wihara, 4 Raja Dewa itu. Ya, kemarin pas ke India, biasa kan kita suka mampir ke wiharanya Karmapa itu, yang banyak samaneranya. Kadang-kadang kita suka berdana di sana. Nah, itu Bapak Ibu coba nanti perhatikan, di depan pintu masuk ke Dhammasalanya itu ada lukisan 4 Raja Dewa. Ya, jadi dalam tradisi Buddhis, 4 Raja Dewa ini juga dianggap sebagai dewa pelindung. Sebentar kita mau wesak. Ini sudah jelas ya, jadi ini di Wihara Tiongkok juga sama seperti itu. Sebentar kita mau wesak. Salah satu suta yang bisa kita bacakan pada saat menjelang wesak itu adalah Acarya Abuta Sutta. Khotbah tentang hal yang menakjubkan dan luar biasa berkenaan dengan munculnya Arahat sama Sang Buddha. Nah, di situ disebutkan ketika ya Dewi Mahamaya itu kan ngimpi melihat gajah putih. Gajah itu berpradaksina lalu masuk ke dada sebelah kanan. Nah, seiring itu juga 4 Raja Dewa itu menjaga Dewi Mahamaya. Jadi melindungi agar ibunya tidak diganggu oleh orang lain ataupun makhluk lain. Demikian juga bayinya tidak diganggu oleh orang lain ataupun makhluk lain. Makanya di dalam sutta itu juga disebutkan, ketika Pangeran Siddhartha lahir, yang pertama-tama menerima kelahiran beliau itu para dewa, baru manusia. Ya, jadi 4 Raja Dewa itu nungguin tuh. Nungguin selama Dewi Mahamaya mengalami kehamilan Bodhisatta. Ya, jadi ini termasuk dewa pelindung. Nah, murid Sang Buddha, Raja Bimbisara, setelah meninggal itu lahir kembali menjadi Yaka, namanya Janawasaba. Nanti bisa dicari di Janawasaba Sutta, kitab suci Digha Nikaya. Ya, beberapa murid Sang Buddha, ya ada yang juga lahir menjadi uh, Yaka. Ya, salah satunya adalah Raja Bimbisara. Ya, jadi ini ada di Catu Maharajika Dewa. Saya juga kemarin menyampaikan bahwa Raja Yaka Wesawana ya, itu adalah juru bicara dari 4 Raja Dewa ini. Jadi kalau 3 Raja Dewa yang lain ataupun pengikut-pengikutnya, mereka pengen ketemu Sang Buddha, maka yang maju menghadap Sang Buddha untuk menyampaikan izin ketemu itu adalah Wesawana. Wesawana ini adalah Raja Yaka yang seringkali digambarkan di dalam Buddhisme Tibet itu sebagai Kuera atau Buddhisme Jawa sebagai Kuera, sebagai dewa kekayaan. Ya, karena ketika masih menjadi manusia memang namanya adalah Kuera dan orang kaya dan sangat dermawan. Makanya seringkali Kuera ini atau Raja Yaka ini adalah difigurkan dalam figur lain sebagai dewa kekayaan. Kita bisa melihat reliefnya di pintu masuk ke Candi Mendut. Ya, kalau Bapak Ibu suka ke Candi Mendut, kan di kanan kiri itu ada relief
ada Dewi Hariti, Dewi Kesuburan. Di sisi yang lain ada dewa kekayaan. Nah, dewa kekayaan itu adalah Wesawana atau Raja Yaka. Ya, jadi kenapa naga itu sering disebut? Ya, salah satunya adalah figur dari dewa pelindung dalam konsepsi Buddhis. Ya, kenapa kita undang untuk hadir? Karena mereka Catu Maharajika Dewa ada di sekitar kita, ya. Mereka ada di sekitar kita, kita undang untuk bersama-sama eh, bersama melakukan kebajikan menghormat kepada Buddha Dhamma Sangha. Kan kemarin saya juga sudah sebutkan ada Yaka, Gandaba, Naga, Kumbanda yang baik-baik, yang senang melatih sila, ada yang berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, di sisi lain juga ada Yaka yang tidak baik, Kumbanda yang tidak baik, Naga yang tidak baik, Gandaba yang tidak baik, yang tidak berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, yang tidak senang melatih sila. Nah, kalau yang ini masuknya nanti ke Asura Peta. Ya, lalu yang ini nanti masuknya ke Catu Maharajika Dewa. Ya, jelas ya. Iya, jelas Bante. Ya, secara perwujudan ini yang kedua, pertanyaan kedua. Saya sudah menyebutkan juga naga itu punya kemampuan menyalin rupa menjadi manusia. Seperti yang pernah terjadi yang kemarin saya sebutin. Kenapa kok ketika penasbisan biku itu ada pertanyaan apakah Anda manusia? Manusosi. Karena memang di zaman Sang Buddha pernah kejadian ada naga kebelet pengen jadi biku. Lalu punya kemampuan menyalin rupa jadi manusia. Ya, lalu ditasbis jadi biku. Nah, ketika yang biku-biku lain meditasi, biku jelmaan naga ini nggak pernah ikut, ya nggak pernah muncul. Dan begitu dicari tahu, ternyata dia menyalin rupa menjadi naga. Ya, jadi naga itu bisa punya kemampuan menyalin rupa menjadi manusia. Nah, kemarin saya juga menjelaskan dalam pengertian yang lain, naga itu diumpamakan sebagai gajah. Ya, jadi bahasa palinya gajah itu adalah naga. Ya, naga. Kemudian di suta yang lain di Wamika Sutta, naga itu menjadi simbol dari arahat orang suci. Ya, makanya di situ disebutkan, janganlah mengusik, janganlah mengganggu ular naga. Kenapa? Karena mengusik arahat, mengganggu arahat kan bisa membawa kita jatuh ke awici. Ya, makanya di situ ada beberapa perumpamaan naga. Nah, di Samyutta Nikaya, di Naga Samyutta disebutkan juga sesuatu yang besar-besar, sesuatu yang gede-gede itu di dikonotasikan juga sebagai naga. Misalkan kalau kita lihat pohon yang gede, wah itu bisa dianggap sebagai naga. Sebagai perumpamaan untuk menggambarkan agungnya pohon itu, gedenya pohon itu. Kalau kita melihat sesuatu yang gede kan kita, wah. Nah, sesuatu yang gede itu, yang wah itu bisa kita anggap sebagai naga, sebagai konotasi, perumpamaan untuk menggambarkan sesuatu yang agung, sebagai kata sifat jadinya. Ya, jadi demikian. Jelas? Bante, itu naga itu kok dimasukkan, digolongkan ke dalam kelompok binatang Capjisho itu Bante? Itu kan ada ceritanya. Ya, ada ceritanya Sang Buddha mengumpulkan eh, kadang-kadang ada yang mengatakan Sang Buddha, kadang-kadang ada yang mengatakan dewa yang lain. Tapi di dalam versi yang satu ini itu Sang Buddha mengundang beberapa binatang untuk menjadi penguasa selama kurun waktu tahunan. Ya, ada 12 binatang yang diundang. Itu ada ceritanya itu. Ya, jadi kan kebo, sebenarnya kebo itu lebih dulu. Tapi ketika mendekati garis finish, kebo disalib tikus. Makanya tikus yang pertama. Ya, setelah tikus baru kebo. Ya, naga keempat ya. Itu ada cerita-ceritanya. Ya, jadi ada istilahnya. Termasuk saat itu juga ada ayam Ya, diundang. Ya, ada kucing juga diundang. Ya, ada beberapa binatang yang diundang. Nah, sebenarnya waktu itu kucing ini cerita dongeng ya dalam tradisi Buddhis dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Sebenarnya saat itu kucing juga diundang. Kucing sebenarnya udah pesan-pesan sama tikus, besok pagi saya bangunin ya, besok pagi saya bangunin ya. Ya, tapi ketika besok pagi menjelang, tikus malah pergi duluan. Kucingnya nggak dibangunin. Bangun-bangun setelah acara pertemuan itu selesai. Makanya kenapa ketika kucing bangun, ternyata sudah selesai pertemuannya. Kamu nggak bangunin saya sama tikus, maka ya akhirnya kucingnya marah. Ya akhirnya dikejar-kejar
sama tikusnya dikejar-kejar sama kucingnya. Untung nggak ada kucingnya, nanti salah-salah nanti kita sionya kucing. Kemudian juga ada ayam. Ayam itu juga dulu punya tanduk, justru naganya dulu belum punya tanduk. Tanduknya ayam dipinjam sama sama naga, biar naganya bisa lebih ganteng, lebih cantik. Nah, makanya kalau pagi-pagi, ya karena tanduknya nggak dikembaliin, kalau pagi-pagi naga itu kan, nah sebenarnya itu dalam pengertian cerita dongeng ini adalah kokoliong, kokoliong, balikin tanduk saya, kokoliong, kokoliong. Nah, kokoliong itu sama dengan kokoliong, itu dalam cerita dongeng. Ya, demikian. Iya, Bante. Bante, mau tanya lagi, Bante, kalau boleh. Itu dalam kitab suci agama Buddha kan sering digambarkan adanya surga-surga itu, salah satunya adalah Bodhisattva Siddhartha Gautama itu eh, diturun dari surga ketujuh atau surga Tusita. Itu apakah di dalam kitab suci agama Buddha itu digambarkan bagaimana kondisi surga itu dapat digambarkan bagaimana, Bante? Iya, di surga Tusita, surga tempat kelahiran para calon Buddha. Itu surga tingkat keempat dari alam surga yang biasa. Ya. Nah, dalam banyak sutra itu digambarkan bahwa ya, nanti bisa dibaca Mahagopinda Sutta, Mahasamaya Sutta di Digha Nikaya. Bisa juga nanti dibaca Sakapanha Sutta. Itu cerita-cerita tentang alam-alam surga. Ada di beberapa sutta digambarkan, ada juga di sana di alam surga itu pertemuan. Jadi kenapa ada mitologi dalam Buddhisme, kenapa di hari Uposatha itu kita hendaknya banyak berbuat baik. Ya, karena dewa-dewa di alam surga itu kadang-kadang ada kalanya mereka yang dari Catu Maharajika itu mengembara berkeliling. Untuk apa? Mencatat perilaku baik manusia. Yang nanti itu dilaporkan ketika mereka bertemu di Balai Sudama. Ya, ada gambaran-gambaran di mana di alam surga sana, di Tawatingsa khususnya, itu ada balai pertemuan namanya Balai Sudama. Ada juga di sana itu Taman Surgawi namanya Taman Nandana. Jadi dewa-dewi itu seringkali kalau mereka plesir, kalau bapak-bapak ibu-ibu kan plesirnya yang di Surabaya suka ke Malang ya. Itu Bante Cira kata Pak Edi minta pergi ke Jatim. Kemarin habis plesir ke Bonbin, terus minta uh, plesir ke Jatimpak katanya. Jadi mereka jalan-jalan di Taman Surgawi. Jadi memetik buah surgawi dan sebagainya. Ada di Dhammapada Atthakatha juga dikisahkan ketika dewa itu memetik buah surgawi dengan penuh keserakahan, maka dia terjatuh ke alam yang rendah. Ya, ada yang metik bunga terjatuh ke alam manusia. Ya, ada yang demikian. Jadi kesenangan-kesenangan surgawi, ya kelimpahan-kelimpahan, kenikmatan indria yang itu yang mereka rasakan, digambarkan demikian. Ya di dalam satu surah yang lain juga digambarkan bahwa di alam surga itu di masa itu ada pembabaran dhamma yang disampaikan oleh Dewa Brahma Sanan Kumara. Tapi pembabaran dhamma di alam surga ini ketika dewa-dewi itu mendengar, itu hanya akan membuat mereka meningkat kelahiran surgawinya, tidak sampai mencapai kesucian. Dan ketika dirujuk siapa Brahma Sanan Kumara itu adalah Bodhisatta yang sekarang telah menjadi Buddha Gautama. Jadi sebenarnya untuk bisa mencapai kesucian itu di alam manusia yang lebih punya potensi. Kalau seandainya di alam surga, kita bisa mencapai kesucian kalau seandainya ada Buddha yang membabarkan Dhamma di alam surga. Ya, demikian. Iya, Bante. Terima kasih, Bante. Walaupun masih banyak pertanyaan yang penasaran saya. Silakan Ya, yang lain untuk bertanya. ya Terima nanti kasih. bersambung lagi. Terima kasih, Bante. Ya, makasih. Nanti ada episode 2, Mem. Silakan Romo Tony. Eh, malam Bante, Mandami Bante. Bante, saya ingin bertanyakan kaitannya pandangan Buddha itu dengan air. Karena kebanyakan dari acara-acara atau dari pelimpahan jasa, pengepretan, bahkan di candi-candi peninggalan Buddha, itu rata-rata selalu ada air. Nah, Putus-putus di apa saya suara.
suaranya, deketin mic-nya ke mulut. Iya, Nah, kan, iya Bante. Iya. nah, Oh, jelas. suaranya putus-putus di saya, Sudah jelas mic-nya Bante. deketin ke mulut. Iya, Bante. Ya, Ya, jelas. Oh, kaitannya udah jelas. ini air, ya, fungsi air di dalam ritual-ritual agama Buddha, termasuk pengepletan atau pemberkahan, atau pelimpahan jasa, dan juga bahkan di candi-candi yang peninggalan Buddha itu informasinya selalu ada mata air. Nah, itu sebetulnya fungsi dan maknanya apa nanti ya? Apakah di zaman Sang Buddha juga ada pelimpahan jasa ini atau hanya ada pada zaman-zaman sekarang untuk pelimpahan jasa atau penggunaan air itu? Itu aja. Terima kasih, Bante. Iya, belakangan ini istilah arti dana itu ada mengalami perbaikan. Jadi tidak lagi diterjemahkan sebagai pelimpahan jasa, ya sesuai dengan instruksi dari Sangga Pamoka. Pelimpahan jasa itu sekarang atau arti dana itu diterjemahkan sebagai persembahan kebajikan buat keluarga leluhur yang telah meninggal. Ya, persembahan kebajikan buat keluarga leluhur yang telah meninggal. Jadi bukan lagi pelimpahan jasa. Makanya kan dulu kadang-kadang kalau kita terjemahkan pelimpahan jasa suka banyak pertanyaan. Bante, jasa saya dilimpahin terus, saya nanti jasanya habis. Nah, banyak yang ngomong kayak gitu, bertanya seperti itu. Nah, tradisi menuang air, tradisi pemercikan, ya kadang-kadang ada orang yang menganggap tradisi pemercikan itu kan sudah ada di zaman Sang Buddha. Sebagaimana kalau kita merujuk kepada Ratana Sutta ketika kota Wesali, ya dilanda musibah kan Bante Ananda ditugaskan oleh Sang Buddha dengan membawa mangkuk makan Sang Buddha yang berisi air untuk dilakukan pemercikan, pemberkahan seluruh kota Wesali. Ya, nah kemudian kalau kita perhatikan di dalam suta-suta yang lain, ya itu diumpamakan ada perumpamaan. Di zaman dulu kan memang di India kuno itu sudah ada tradisi-tradisi mandi di sungai-sungai yang dianggap bisa melenyapkan karma buruk, melenyapkan dosa. Tapi konteks ini dalam agama Buddha tidak dimasukkan. Ya makanya ketika Sang Buddha ditanya oleh seorang Brahmana, kenapa kamu tidak mandi di sungai itu? Kenapa kamu tidak mandi di sungai sana? Ya, Sang Buddha menjawab, ya kalau seandainya air sungai itu dapat melarutkan dosa, ikan-ikan, kura-kura yang ada di dalam air di dalam sungai tersebut ya lebih suci daripada manusia. Ya, tapi di sini konteks air di sini adalah ya sebagai unsur yang membangun tubuh kita kan ada. Itu kan tadi udah ribut panas panas ya panas panas pasti kelihatan. Nah, jadi kita diingatkan untuk apa? Bahwa satu saat kita akan kembali lagi ke unsur alam. Ya, air juga sebagai simbolisasi yang dapat membersihkan kotoran-kotoran. Air juga sebagai simbolisasi ya yang dapat, tapi bukan kotoran-kotoran dosa ya, kotoran-kotoran karma buruk ya, tapi sebagai pembersih daripada kotoran-kotoran yang melekat di badan kita ataupun di benda-benda. Nah, air juga sebagai simbolisasi daripada kerendahan hati, ya kan? Karena air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi itu sebenarnya eh, fungsi-fungsi dari air. Di dalam salah satu suta di Majjhima Nikaya, kadang-kadang di situ juga dijelaskan, eh, jadilah seperti air yang selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadilah seperti air ya, yang mampu membersihkan kotoran-kotoran yang mengotori tubuh ataupun mengotori barang-barang. Itu ada di Majjhima Nikaya. Ya, jadi kita diingatkan untuk unsur-unsur yang membangun badan kita ini. Demikian. Iya, terima kasih Bante. Nah, berarti kalau kepret itu berarti ada syaratnya Bante ya? Air yang dikepretkan atau air dalam waktu pembacaan parita biasanya para biku itu akan menyediakan air. Lah itu bukan sekedar simbol itu Bante. Itu pengertiannya gimana Bante? Terima kasih Bante. Iya, air yang disediakan memang itu hendaknya disediakan sebelum upacara dimulai. Jadi ketika ada proses upacara, ya secara tidak langsung air tersebut kan sudah dibacakan parita.
Ya, jadi ayat tersebut sudah dibacakan pembacaan parita. Ya, sesuatu kan kita mengetahui dalam konteks Buddhisme kadang-kadang disebutkan ada getaran parita, kekuatan suara dan sebagainya itu. Ya, jadi itu bisa memberi pengaruh pada air tersebut gitu. Tapi ini ya kembali lagi pada keyakinan uh, uh, keyakinan kepada karma juga yang bekerja. Ya makanya kadang-kadang uh, ketika misalkan ini kita ya baca parita bareng-bareng ya, misalkan nanti ada yang sembuh. Nah, kita nggak perlu gede kepala. Oh, gara-gara saya bacain doa tuh, saya parita jadi sembuh tuh. Enggak ya, itu kan saling korelasi, saling berhubungan. Ya, jadi kita hanya mengkondisikan karma baik yang dimiliki oleh saudara kita yang sedang sakit terkondisi, terkorelasi, sehingga apa? Kalau yang baik itu bisa matang. Ya, jadi nggak perlu kita, oh gara-gara saya tuh, jasanya saya tuh, bacain parita dia, jadi dia sembuh tuh. Nggak perlu demikian. Ya. Iya, makasih Bante. Ya, Bante, makasih Bante. Ya, terima kasih Romo Tony. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan kita kesempatan baik ini Bante Damiko memberikan waktunya kepada kita untuk menjawab jika Bapak Ibu masih ada kebingungan dalam menjalani kehidupan ini, bisa ditanyakan mana tahu bisa menjadikan solusi dalam menjalani kehidupan. Silakan Romo Herman. Namo Buddhaya Bante, suara saya jelas ya? Jelas. Bante izin tanya Bante, dalam kita membaca di kitab suci itu bahwa Sang Buddha sudah mencapai nibbana di dalam kehidupan sebagai Sang Buddha di kehidupan alam ini sebagai manusia. Nah, setahu dalam kitab suci itu kan Bante kalau seseorang sudah mencapai nibbana artinya padam loba dosa moha. Nah, tetapi dalam perjalanan hidup Sang Buddha itu Sang Buddha masih bisa menerima karma gitu Bante. Artinya ada 12 karma yang diterima sama Sang Buddha. Secara maksudnya pencapaian Sang Buddha sudah mencapai nibbana itu artinya kan sudah padam semua Bante. Mengapa Sang Buddha masih bisa menerima karma buruk yang pernah dilakukan Bante? Mungkin bisa dijelaskan Bante dari penjelasan di kitab suci. Terima kasih Bante. Iya, meskipun seorang arahat sama Sang Buddha, ya, pada kehidupan-kehidupan sebelumnya ada karma-karma buruk yang masih tersimpan. Sehingga apa? Terbawa ke kehidupannya yang terakhir sebagai arahat sama Sang Buddha. Beliau masih kekurangan makan misalkan. Pada satu kesempatan kan Sang Buddha diundang wasa di satu tempat. Dan saat itu di tempat tersebut kan sedang terjadi musibah. Sehingga apa? Sang Buddha harus menerima dana makan berupa nasi yang kasar. Ya, berupa nasi yang kasar. Ya, istilahnya kalau sekarang menir lah ya. Tahu menir ya? Menir itu beras ancuran. Apa namanya kalau di Jawa itu? Jadi beras ancuran itu, menir. Ya, yang biasanya kalau di India kuno itu digunakan untuk makan kuda. Ya, kalau di sini kan kadang-kadang dulu kita ngasih makan babi pakai menir, ngasih makan ayam pakai menir, ya binatang-binatang unggas itu kadang-kadang kita pelihara dikasih makan menir. Nah, Sang Buddha harus menerima makanan seperti itu. Ya kenapa? Karena ternyata di kehidupan lalu ya pernah ya ketika di zaman Buddha Kasapa beliau berkata-kata yang tidak pantas. Kemudian juga eh, dicaci oleh Sundari, difitnah oleh Sundari dan Cinca, kemudian digelundungin batu oleh Dewa Data dan sebagainya. Jadi masih tetap menerima akibat-akibat karma buruk yang pernah beliau lakukan.
Ya malah yang tragis kan kalau Bante Moggallana, kalau kita baca kan, sampai dimutilasi itu. Makanya di kehidupan lalu, ketika masih menjadi orang biasa, kan dia melakukan upaya membunuh eh, kedua orang tuanya. Jadi karma-karma buruk masih diterima oleh seorang arahat sawaka Buddha. Akibat karma-karma buruk juga masih diterima oleh seorang arahat sama Sang Buddha. Ya tapi ya batin beliau tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi seperti itu. Ya beda dengan kita kan. Kalau kita dikatain ini itu aja langsung kita merespon. Ya jadi kondisi batin seorang arahat sama Sang Buddha, seorang arahat sawaka Buddha, ketika menerima kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang menyakitkan, mereka tidak terpengaruh batinnya. Ya tidak dilanda oleh uh, keputusasaan, tidak dilanda oleh kesedihan, tidak dilanda oleh derita-derita yang memang muncul dari deraan-derita tersebut. Ya tetap, ya meskipun seorang arahat sama Sang Buddha tidak bisa menolak akibat dari perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Makanya di Dhammapada kan ada kan, tidak di gunung, tidak di laut, tidak dimanapun, tidak ada tempat sembunyi untuk seseorang bersembunyi dari akibat perbuatan jahat yang pernah dilakukan. Ya, jadi tetap akibat karma itu berjalan. Ya, makanya sebenarnya kan kita di sini ya diingatkan untuk apa? Hidup itu harus bergulat memperbaiki karma. Ya kan kita nggak pernah tahu karma buruk kita yang saat ini tersimpan seberapa gede. Karma baik yang saat ini tersimpan juga seberapa gede. Ya makanya sekarang kita harus lebih dominan melakukan karma baik. Kenapa? Agar karma baik yang tersimpan itu terkondisi matang dengan pancingan dari perbuatan-perbuatan baik yang kita buat. Makanya kalau kita pasif misalkan, itu kondisi karma buruk yang tersimpan malah bisa muncul ya kan? Kenapa? Karena kita pasif nggak pernah berbuat baik. Makanya di sini kita harus banyak-banyak berbuat baik. Jadi kalaupun seandainya ada karma buruk yang matang ketika kita sedang berbuat baik, ya setidaknya tidak tidak sangat memukul gitu. Jadi saya sering mengumpamakan kalau kita dipukul sama Mike Tyson dengan dipukul sama uh, Romo Edi, misalkan kan beda kan pukulannya ya. Ya kalau dipukul Mike Tyson kan ya itu diumpamakan kalau kita tidak pernah berbuat baik. Sehingga ketika karma buruknya matang, kita seperti dipukul Mike Tyson. Nah kalau kita seandainya sering berbuat baik, ya kalaupun ada karma buruk yang matang, itu kita seperti dipukul oleh Romo Edi misalkan. Itu sebagai perumpamaan aja. Jadi kalau dipukul Mike Tyson langsung KO, kalau dipukul Romo Edi paling ya sakit sedikit gitu aja. Ya, begitu. Baik, terima kasih Bante atas Ini. jawabannya. Ya, terima kasih Romo Herman. Ada lagi yang ingin bertanya? Eh, kalau nggak ada, saya mau tanya. Saya Bante mau tadi tanya, kan, Ren. oh ya Saya silakan mau Romo tanya Edi. dulu. Ya, namo Oke. budaya Bante. Eh, Yo, kalau ya. Mbak kalau baca Parita Bante, Aradhana Dewata, setelah itu kan kita baca Parita Gata Sutta Bante. Terus apakah akhir itu mesti harus baca Parita juga Dewata Uyujana Bante untuk mempersilahkan para dewa untuk kembali? Itu yang pertama. Yang kedua, terus baca Parita orang sakit itu selain bujangga itu apalagi Bante? Terima kasih Bante. Iya, kita sudah mengundang dewa dengan Dewata Aradhana. Maka ketika sudah diundang, ya jangan lupa kita eh, mempersilahkan dewa itu kembali. Jadi ini tradisi yang sudah berjalan di negara-negara Buddhis, khususnya di Thailand. Ya, maka kita kalau memang sudah baca Dewata Aradhana, nanti sebagai pengakhiran dari pembacaan Paliwacana yang kita lakukan, kita membaca Dewata Uyojana. Nah, di situ kan sekarang terjemahannya beda dengan yang dulu ya. Para dewa yang telah datang dipersilahkan kembali. Ya, kalau dulu kan ya mereka yang melaksanakan dana, melatih sila, melatih bawana akan dilindungi oleh para dewa. Nah, sekarang kan mereka yang dewa yang telah datang dipersilahkan kembali. Ya, jadi itu. Jadi kenapa itu kebiasaan saja yang sudah berjalan.
ya alangkah baiknya kita mengikuti. Ya, jadi itu sesuatu yang tidak keliru juga, tidak salah juga. Ya logis juga kan, sudah diundang ya dianterin pulang. Ya kenapa? Ya kan dalam kebudayaan kita kan ya secara etika itu adalah sopan santunnya begitu. Ya untuk pembacaan parita bagi mereka yang sakit di samping Bojangga Parita bisa juga kita bacakan petikan dari Satipatthana Sutta. Tapi ini terlalu panjang. Ya kadang-kadang di zaman dulu di buku-buku Parita di zaman dulu itu ada itu petikan dari Satipatthana Sutta. Ya, jadi beberapa bait saja. Ya, jadi biar difokuskan untuk apa? Mengamati tubuh, mengamati perasaan, mengamati pikiran, dan mengamati fenomena pikiran. Agar yang sakit itu mendengarkan itu. Ya, jadi dalam Anggutara Nikaya juga kan ada bikuni yang sakit. Ya. Nah, kemudian dibacakan itu gitu. Jadi untuk memahami. Ya kan kadang-kadang beberapa juga takut, jangan. Nanti kalau saya sakit jangan diundang biku untuk baca parita, saya takut lewat katanya gitu. Ya kan kembali lagi kondisi kebajikannya yang mana yang dimiliki. Ya kondisi kebajikannya yang mana. Ya, jadi nggak perlu. Ya justru ketika dibacakan parita itu mengarahkan agar pikiran yang sakit ini terarah kepada ingatan, kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi kalaupun seandainya ketika kita mengingat Buddha Dhamma Sangha lalu kita meninggal dunia, kondisi itu kan bisa membawa kita ke kelahiran kembali yang lebih baik, ke alam bahagia. Kenapa? Karena kita ingat sesuatu yang baik, Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi itu di samping Bojangga Parita bisa juga dibacakan petikan dari eh, Satipatthana Sutta. Bisa juga kita bacakan itu apa eh, Anatalakana Sutta juga boleh, biar dia bisa melepas keakuan. Ya, jadi biar pikirannya terarah kepada Dhamma. Ya, atau Dhammacakkappawаттana Sutta juga sebenarnya boleh. Cuma kan nanti terlalu panjang. Jadi biar memahami sifat kehidupan, duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Sebenarnya semua parita boleh, cuma memang yang kita sering bacakan adalah Bojangga Parita. Demikian, makasih. Makasih Bante. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ah, Ayo saya kamu mau tanya. nanya duluan, kan tadi ada Oh ya, pertanyaan. ya, saya mau tanya Bante. Tadi kan Bante mengatakan kita itu kan sebenarnya kita ini kan dari kehidupan-kehidupan yang lalu kan banyak ya Bante berlapis-lapis. Kita nggak tahu karma apa yang kita lakukan Bante. Jadi ya sebaiknya kita terus nonstop melakukan karma baik supaya kita juga bisa mengurangin berbuahnya karma buruk ini karena kita terus-terus melakukan karma baik. Eh, itu kan juga bisa berlaku untuk orang-orang yang kesadarannya lemah ya Bante. Seperti contoh kayak orang-orang yang sakit ini Bante. Mereka kan tidak bisa melakukan kebajikan lagi ya Bante. Mungkin apalagi yang kesadarannya sudah sangat lemah sekali. Nah, mungkin dari kayak kita gini membacakan parita atau keluarga juga membacakan parita. Kemudian kebajikan yang kita lakukan itu kita bisa transferkan nggak Bante ke mereka ini Bante supaya mereka juga karma baiknya juga bisa keungkit gitu Bante, ke trigger supaya juga berbuah seperti itu Bante. Eh, yang mau saya tanyakan selain baca parita, apalagi Bante kebajikan-kebajikan yang kita bisa lakukan supaya yang orang-orang yang kesadarannya lemah atau orang-orang yang sakit ini juga bisa ke trigger gitu Bante, karma baiknya Bante, supaya mengkondisikan mereka lebih baik lagi seperti itu. Ya, kita bisa bisikin mereka pelan-pelan. Hmm. Ya, untuk apa? Di dalam batinnya nyebut Buddha, nyebut Dhamma, nyebut Sangha, atau salah satu saja. Atau kalau memang mereka biasa tradisi, kan sebagai orang Tionghoa kadang-kadang kan nggak memuja Buddha tapi memuja Kuan Im misalkan. Ya kita Hmm. arahkan mereka agar pikirannya mengingat nama Kuan Im Posat gitu aja. Hmm. Jadi biar pikiran mereka tenang, terarah kepada hal-hal yang baik. Ya mengingat
figur-figur yang baik, yang setidaknya bisa memunculkan rasa sukacita dalam batin mereka, dalam pikiran mereka. Karena pikiran yang terlatih gitu kan, pikiran yang tenang itu kan hal yang bisa menyembuhkan juga kan, ya Hmm. kan? Ya. Jadi ketika kita bisa menjaga pikiran mereka, setidaknya itu menjadi satu kondisi yang baik buat mereka. Jadi kita bisikin aja. Kadang-kadang kan seperti sekarang, kalau misalkan kita ke rumah sakit, ya sudah misalkan sakit gitu kan, kesadarannya melemah. Nah, kadang-kadang ketika kita mau mulai baca parita, kita minta keluarga terdekatnya, anaknya atau siapa, bisikin dulu mamahnya ada Bante gitu mau baca parita. Hmm. Nanti kan mereka bisa memberi respon gitu, ada gerakan jari, ada gerakan jari kaki gitu. Kadang-kadang merespon ya seperti matanya melek sebentar lalu merem lagi. Jadi agar mereka terkondisi untuk mengingat dhamma yang akan dibacakan. Ya, begitu. Ya, terima kasih Bante. Satu lagi Bante. Kadang kalau membacakan parita buat orang-orang yang sakit ini ya Bante ya, kayak parita bojangga dan lain sebagainya. eh ada yang bisa berpengaruh, ada yang juga tidak bisa berpengaruh Bante. Jadi kayak biasa-biasa aja gitu Bante. Itu itu karena pengaruh karmanya juga atau gimana ya Bante? Iya, sebab musabab itu kan saling bergantungan. Kan di dalam buku Parita disebutkan, kekuatan Parita itu tidak akan bekerja dengan baik kalau tidak punya keyakinan. Kalau ada halangan karma, kalau ada halangan kotoran batin dari si pendengar parita ataupun dari si pembaca parita, ya, makanya di sini Hmm. seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau kita sudah sering ke wihara, kita kan pasti terbiasa dengan pembacaan parita. Sehingga apa? Nanti kalau seandainya kita sakit, kondisi kesadaran kita melemah ketika dibacakan parita, korelasinya bisa lebih cepat kan dibanding mereka yang nggak pernah ke wihara. Hmm. Ya kan, Itu ngefek ya Bante kondisi-kondisinya ya? lebih Hmm. mendukung. Ya Hmm. makanya seperti saya sering menyampaikan, jangan pernah bilang lagi jadi umat Buddha itu nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Ke wihara itu perlu, biar selalu ingat pada Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi kita harus harus itu ada, biar ada ketika ada pembacaan parita, korelasi kita cepat dengan apa yang sedang dibacakan. Hmm. Ya kan? Nah makanya di sini eh, Romo Ramani kalau lagi ceramah itu harus ditekankan kewajiban beribadah. Jangan malah sebaliknya. Jadi umat Buddha juga harus beribadah. Jadi biar nanti kalau sakit ya, ya mereka dibacakan parita, mereka tahu oh ini parita ini, sehingga apa? Mereka secara batin, secara pikiran bisa mengikuti kan. Kalau nggak pernah ke wihara lah, begitu dibacain parita ini lagi diapain? Gitu. Makanya kan kadang-kadang ketakutan-ketakutan seperti tadi itu muncul kenapa? Karena tidak memahami dhamma kan. Jangan dipanggilin Bante nanti kalau saya sakit nanti saya takut cepat lewat. Nah itu kan tidak memahami dhamma kan. Terus sebaliknya bagi mereka yang memahami dhamma sering ke wihara, jangan lupa ya nanti kalau saya sakit, saya dibacain parita sama Bante, panggilin Bante, cariin Bante. Nah itu ya seperti itu. Ya, kenapa? Kan sudah ada pengertiannya. Ya, Ya begitu. Bante. Terima kasih Bante jawabannya. Saya kalau masih Ya. mau tanya, masih bisa, Mbak? Boleh nggak? Saudara Sylvia, ya silakan. Ya. Oke. Selamat malam, Bante. Saya mau tanya, jadi kalau misalnya contoh seperti hari ini kita mendoakan orang yang sakit, apakah yang sakit ini jika agamanya beda atau keyakinannya beda, apakah ada manfaatnya kalau kita doakan untuk yang sakit? Nah, seperti itu, Bante. Gimana? Terima kasih, Bante. Ya manfaatnya ada. Manfaatnya ada. Apa? Kan kalau kita menutup Meskipun dia nggak tahu. pembacaan parita, Mm-mm. ya makanya di sini kan nama-namanya itu sudah didaftarkan. Ya kan, Ya, sebelum kegiatan dimulai. Nah, maka ketika kegiatan dimulai seperti ini, kalau seandainya keluarganya lagi ada di rumah sakit, yang sakit itu dibisikin, lagi dibacakan doa buat mama, buat papa, buat saudara gitu. Jadi biar mereka tahu. Sehingga apa? Memunculkan rasa bahagia di dalam pikiran mereka. Jadi kalau mm, mereka tahu ada yang mendoakan, bahagia nggak? ya, Terlepas itu agamanya apapun gitu kan, ya kan? Ya rasa bahagia itu kan menjadi obat. Makanya kalau kita kita sering-sering senyum, sering-sering itu happy-happy, ya kan?
itu kan bisa memproduksi enzim yang baik kan, badan kita ini kan. Enzim yang baik Iya, itu kan iya. beri proses kelancaran bagi peredaran darah dan sebagainya kan, sehingga apa bisa berpengaruh pada kesehatan kita. Ya makanya ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mendaftarkan orang tuanya, saudaranya sedang sakit, nanti ketika acara ini dimulai, ya kalau memang ada di situ atau di ini ya diinformasikan. Sebentar lagi akan ada pembacaan. Ya kalau memang ini ya dikasih tahu ada pembacaan doa buat kamu. Kamu akan dibacakan doa gitu. Kamu ikut bahagia ya gitu. Dia kasih tahu begitu aja. Ya. Ya, Terima kasih, kemudian Bante. cita-citanya dimunculkan di dalam diri orang yang sakit. Ya, terima kasih, Bante. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu sebentar. Jika tidak ada, Boleh nambah nggak ini? oh ya silakan Romo Tony. Mau nambah apa? Nambah lauk pauk. Bante, maaf Bante, suara saya terdengar nggak Bante? Halo? Ya, deketin gitu, ke mulut mic-nya. Ya, Lebih jelas iya, soalnya. iya, ya Bante. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Ramani Seli tadi, masalah naga tadi Bante. Saya dapat dapat masuk atau dapat info bahwa di dalam sekte Mahayana itu juga mengenal namanya naga, tapi naga Nagarjuna, Nagarjuna. Ah, apakah itu sama dengan di Theravada? Karena Nagarjuna yang di Mahayana kok informasinya mengajar gitu, Bante. Terima kasih, Bante. Nagarjuna itu nama biku, bukan nama naga. Nagarjuna itu salah satu nama biku yang pernah hidup dan belajar di Universitas Nalanda di India pada masa lalu, bukan nama naga yang sebenarnya. Oh, oh, Nama biku itu sama-sama seperti Swansang, Tong Samcong itu sama-sama pernah kan ada Asanga, ada Basubandu, ada Kumarajiwa dan sebagainya itu. Nama sarjana dari Universitas Nalanda yang populer di masa lalu. Ya Nagarjuna salah satu karyanya adalah Surat Seorang Sahabat. Itu apa nama bahasa Sanskerta saya lupa. Ya, itu salah satu karyanya. Jadi karena sudah belajar di Nalanda, dia kemudian menulis kitab suci, menulis karya gitu, yang kemudian dianggap sebagai kitab suci oleh para pengikutnya. Ya seperti kalau kita baca karyanya Atisa itu kan Bodhipata Padipang, itu kan juga dianggap sebagai sebuah karya kitab suci. Ya, jadi itu bukan nama naga dalam arti kata naga yang kita anggap ular dan sebagainya. Itu nama biku, ya. Jadi nama biku. ya. Apa? Bukan legenda, bukan cerita ya. Itu memang ada apa nyata gitu. Maksudnya Nyata, itu ber, nama biku. Nama biku. oh, Nagarjuna itu nama biku. Nama biku yang pernah belajar di Universitas Nalanda. iya, iya, Bante. Universitas Nalanda di India, bukan di Jakarta. Iya, iya, Bante, Ya. masih Bante. Jadi selama kurun waktu hampir berapa tahun? Hampir 1 milenium, ya Universitas Nalanda di India, kurang lebih kan dari abad keempat sampai abad ke-12 ya, 800 tahunan, itu menghasilkan banyak sarjana-sarjana besar. Ya ada Swansang atau Tong Samcong. Ya kemudian ada Nagarjuna. Nagarjuna itu nama biku yang pernah belajar di Nalanda. Ya, jadi bukan nama naga yang benar. Nanti coba belajar lagi teks-teks tokoh-tokoh Mahayana. Ya ada Kumarajiwa, ada Asanga, ada Wasubandu. Ya termasuk Dharma Kirti atau Serlingpa dalam tradisi Tibet itu juga pernah belajar di Nalanda. Ya kalau di saat Swansang tiba kan rektornya Nalanda saat itu adalah Biku Silabhadra. Ya, jadi Swansang, Tong Samsung itu belajar kepada rektor Universitas Nalanda pada saat itu di abad ke-7 itu adalah Silabhadra.
Ya, Bante, terima kasih Bante. Saya pikir itu naga-naga cuma cerita-cerita gitu naga. Ternyata memang betul Nam- ada gitu memang. Nama naga. Sekarang kan Ya, ada beberapa orang kan namanya liong, liong, liong. Nah, itu kan naga. Eh, ya, ya, ya Bante, terima kasih Bante. Bante, ini ada pertanyaan Bante dari saudari Julia Susanto. Bante, kalau lupa pulangin dewa gimana Bante? Kan lebih enak dewanya nggak pulang aman buat jaga. Kalau kita banyak kebajikan, nggak perlu mengandalkan dewa buat ngejagain kita. Kekuatan kebajikan itu lebih kuat daripada penjagaan dewa. Ya kan? Kekuatan kebajikan lebih kuat daripada penjagaan security. Ya kan? Jadi kalau kita lupa mulangin ya dewanya juga lupa jagain kita. Ya, Kalau jadi kita itu. sering-sering baca parita kan dewa juga sering datang Bante tanpa diundang. Dia kan bisa mendengarkan Bante, mendengarkan apakah Ya, tapi harus kan kita diundang Bante. nggak harus eh, nggak harus itu menjaga perlindungan dari mencari perlindungan dari luar. Kan di dalam nama pada Sang Buddha sudah menyatakan diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Ya kan? Iya, Ya, jadi kita harus lebih kuat dalam berbuat baik karena itu yang menjadi pelindung buat diri kita. kalau kayak parita itu kan yang kayak dewata itu Bante itu kan hanya hanya seberapa yang karena dari pengertiannya kan mempersilahkan dewanya kembali. Itu kan sepertinya hanya formalitas aja ya Bantenya. Formalitas untuk mempersilahkan dewanya kembali lagi setelah diundang kembali. Sebenarnya kan mereka juga bisa ini ya Bante ya. Bisa pergi Buyar sendiri sendiri. kalau kita nggak Iya. punya sila yang baik, nggak punya perilaku yang baik, ya dewanya bisa nggak bakal datang diundang juga. Begitu Ya juga kan? sebaliknya ya Bante. Mau datang kalau seandainya orang jahat, ya kan? Hmm, Ya kan? Tapi kalau seandainya itu orang baik ya nggak diundang pun pasti datang. iya. Sebaliknya juga gitu ya Bante ya. Kalau kita sering mengulang sabda Sang Buddha, ajaran Sang Buddha dengan baca parita, pasti para Parita dewa kan juga artinya bisa datang. perlindungan. Hmm, Parita kan artinya perlindungan, pirit gitu kan. Itu artinya perlindungan. Nah, perlindungan itu didapat bukan dari cuma sekedar membaca, tapi bagaimana sikap kita mempetikkan apa yang ada di dalam isi parita tersebut. Ya, seperti kalau kita baca Karane Metta Sutta, kan itu tuh jelaskan. Dulu saya pernah menjelaskan Karane Metta Sutta kan, sila hmm, sama dipanya itu beberapa puluh tahun lalu itu, ya kan? Saya uraikan satu-satu. Oh ini tiga bait pertama itu mengarah kepada praktik sila. Jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tulus. Nah itu kan praktik sila. Ya, kemudian praktik samadhi, lalu yang terakhir adalah praktik daripada panya. Ya, jadi parita itu akan lebih ampuh, tidak cuma sekedar dibaca, tapi juga bagaimana terapan kita terhadap apa yang ada dalam isi parita tersebut. Praktiknya bagaimana. iya Ya, jadi jangan Bante. sampai kita cuma membeo, yang penting saya baca parita, saya baca parita sehari-hari masih mancing, sehari-hari masih mencuri, lah sama juga bohong. Iya, yang penting prakteknya Bante. Iya, benar. Nah, oke. Semoga jelas ya, Saudari Julia ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau masih ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada, mungkin Bante bisa memberikan pesan-pesan Bante buat kita semua, Bante. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang sehat, yang sakit, semuanya kita harus belajar menerima kondisi-kondisi kehidupan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, makanya di sini penting kita belajar Dhamma. Kenapa? Karena di dalam ajaran Dhamma kita mengetahui masalah dan juga penyelesaian dari masalah. Ya, makanya kalau orang menanya, ya di dalam sutra juga disebutkan, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Penderitaan dan jalan untuk melenyapkan penderitaan. Jadi ketika kita mengetahui hal ini, maka kita belajar bisa menerima kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Ya kenapa? Biar pikiran kita tenang, tidak banyak gelisah. Ya, ketika pikiran tenang,
Otomatis ini menjadi kondisi yang bisa menguatkan mental kita. Untuk apa? Menghadapi segala kenyataan hidup. Ya suka duka kehidupan itu pasti terjadi. Nggak semuanya hidup itu orang suka-suka semua. Nggak terus ya kan? Pasti silih berganti. Makanya di sini kesiapan mental itu dibutuhkan. Makanya di sini belajarlah dhamma dan laksanakanlah dhamma. Terima kasih. Ya, sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante wejangannya pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Suhu Kasin untuk memberikan anusasana singkat juga. Silakan. Terima kasih saudara saya ini yang malam ini begitu ceria. Yang kami muliakan Bante Damiko. Yang saya hormati para Romo dan Ramani, serta saya kasih sahabat kita, baik yang sehat maupun yang malam ini ada gangguan secara fisik yang kurang sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa tadi yang dibabarkan oleh Bante, yang mulia Bante Damiko ini. Beliau adalah sangat memperdalami arkeologi atau suatu yang ada di zaman lampau, terutama di Indonesia. Yang dikatakan yang saya masih berkesan, Bante mengatakan candi itu juga adalah merupakan wihara. Wihara itu juga candi sebutannya itu. Itu juga. Maka dengan adanya yang kita ulas, Bante Cira tidak tanggung-tanggung, langsung ke Malang. Beliau juga ke Candi, Candi Jago. Beliau juga ke Candi Jago. Oh, beliau sekarang ada di Bali. Semoga sehat Bante. Ya. Yang mulia Bante Damiko juga mengenali sampai ke fisiologi kelenteng apa sangat luar biasa, sangat mengembirakan. Kalau kita ulas seperti usia saya sudah melewati 5 naga, Bante. 5 naga. Konon yang katakan ini cerita apa tidak. Show naga ini adalah show yang sangat luar biasa. Karena naga tidak bisa disogok, tidak bisa didiap. Gimana bisa disogok? Nampak aja tidak pernah. Kalau seperti babi, anjing itu bisa disogok dengan makanan, tapi kalau sio naga tidak bisa. Bagi saudara-saudara kita yang mempunyai angan-angan itu, konon orang tua bahwa tahun naga ini adalah tahun yang sangat baik. Kalau berbuat kebaikan pasti bisa tercapai. Jadi tidak usah putus asa. Itu dongeng, tapi mengandung makna juga. Apa yang dikatakan tadi naga juga luar biasa. Sampai di Indonesia pun mempunyai spesifik membuat kue nagasari, nogosari. Nah, itu luar biasa. Mereka juga mempunyai intonasi budaya yang luar biasa. Jadi bukan yang naga apa, saya sudah melewati 5 naga, tentu berkatnya juga luar biasa. Anumodana Bante malam ini. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk bahagia Bante. Satu, satu, satu. Sadu, sadu, sadu. Saya sionya naga, makanya nggak bisa disuap ya. Tidak bisa. Pasti tidak bisa disuap, Bante. Naga tidak bisa disuap. Jadi tahun ini kita harus benar-benar melakukan suatu kebaikan. Jangan ipo-ipo. Ketangkap nanti, ketahuan. Naga tidak bisa disogok, Bante. Tapi yang paling bagus itu show kelinci, Bante. Wah, aduh, kelinci bisa disogok dengan wortel, Bante. Ya, Bante. Anumodana, Bante. Yo, makasih. Ya, terima kasih Su Kasin. Ya, selanjutnya kita tutup dengan pembacaan pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Silakan Bante. Ada yang tuang air nggak?
Apa Patidana aja? Patidana aja Bante. Ya. Ya, mari kita persembahkan kebajikan yang sudah dilakukan pada malam hari ini di ruang virtual ini pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, pada semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia. Semoga yang sakit dapat segera sembuh, terkondisi-kondisi yang baik, eh, kuat, sehat kembali, dan dapat beraktivitas seperti biasa. Punya sidani kata sayananya nikata nimete sanca bagina hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta camayang mata pita dayo dita mecapya ditawa anyi majata werino sata titanti lokasping tebu macatu yonika panceka catu okara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahonto awera sukajiwino kema padan capa ponto tesa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Terima kasih Bante. Selanjutnya marilah kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Supitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah Bapak Ibu kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante. Saya akan memimpin dengan mulai mengucapkan Okasa. Silakan bisa di-unmute suaranya. Okasa. Wandami Bante. Ya, biwadana silisa nicang muda pacayino cataro dhammawa danti ayuwano sukang balang. Anumodana, Sadu, sehat-sehat selalu. sadu, sadu. Anumodana Bante. Terima kasih Bante, selamat malam. Terima kasih Bante, selamat malam. Bante. Malam, yuk. Romo Edi. Udana Bante. Ya, Terima kasih Bante. Iya, yuk, sama-sama. semoga Bante sehat Sehat-sehat ya. selalu Bante. Ya, sama-sama Bante. Sadu, sadu, sadu. Yuk, saya Silakan izin Romo keluar. Edi. Saya mau perjalanan lagi soalnya. Oh ya, Ya, hati-hati Bante. Bante. Masih. Ya, yuk. Kasih. Ya, yuk. Nomor Bante, Makasih. sampai ketemu Bante. Ya, yuk. Sampai ketemu lagi, yuk. Ya, silakan Su Edi kalau ada pengumuman. Ya, baik. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya. Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, 14 Mei, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia atau Yang Teluhur Samanera Dhammarato. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama yang sakit bisa menghubungi HP Wihara atau HP saya dan juga ke HP Ramani Hili. Dan semoga saudara-saudara kita yang sakit cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Dan juga bagi yang sudah sembuh, mohon kami diberitahu kembali agar nama-nama yang sudah sembuh dari sakit bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Yang budaya. Oh ya, itu Su yang nama adiknya sama Nera itu yang Johannya jangan dicantumin dalam kurung Johan. Iya, Johan. Itu Lupa aku tadi, harusnya itu adik dari Samanera siapa? Abi. Abi Sarano. Iya. Di Johannya Malang. nggak usah ditulis. Langsung Ya, aja Saudara William Diki Chandra. tapi siapa jenis si Cik Kartika tadi, Cik Ailan tadi minta
tulisannya seperti itu. Nah, aku cuma lupa aku nulis adiknya Samanera Abisarana. Ya, Selasa depan lah. Mudah-mudahan kalau belum sembuh kita baca parita kembali ya. sadu. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya ditutup, Bodi. Baik, terima kasih Romo Ramani, Memesiani yang cantik, Romo Edi dan semuanya. Langsung aja ya malam sekali. Selamat malam Ya. semuanya. Mari Terima kita hitung kasih. mundur Selamat malam 5, 4, 3, semuanya. 2, 1. Ketemu lagi minggu Malam depan. Romo. Bye. Bye-bye ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa Bye-bye. minggu depan. Sampai Nanti jumpa Melo. minggu depan. Bye-bye.